Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anak seluruhnya kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah senantiasa diberi Allah kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran daring pada siang hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1 dan 2, pelajaran IPS. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN. Anak-anak, harus kita ingat ASEAN itu adalah organisasi yang berada di Asia Tenggara. Masih ingatkah tanggal berapakah ASEAN itu didirikan? Ya, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan ASEAN didirikan adalah untuk menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Nah, salah satu kerjasama di ASEAN yaitu dalam bidang ekonomi. Berikut anak-anak adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nomor 1, ASEAN merupakan pembukaan pusat promosi ASEAN. Jadi, ASEAN merupakan wadah untuk mempromosikan produk-produk yang berada di anggota-anggota negara ASEAN. Silakan, misalkan Indonesia mempromosikan barang dagangannya ke negara yang lain, misalkan Jepang ya. Nah, itu silakan mempromosikan lewat organisasi ASEAN dan lain sebagainya. Berikutnya, ASEAN juga merupakan penyediaan cadangan pangan. Nah, negara-negara yang merupakan negara penyiap makanan dalam keadaan darurat yang ditunjuk oleh ASEAN, misalkan Indonesia itu sudah siap kalau ada negara-negara anggota ASEAN yang memerlukan bahan makanan, Indonesia siap untuk membantunya. Malaysia juga, Filipina, Thailand, dan Singapura. Mereka siap membantu jika ada kondisi tertentu dalam bidang makanan yang dibutuhkan oleh anggota ASEAN. Berikutnya, ASEAN merupakan penyelenggaraan proyek industri. Anak-anak, sektor industri yang dinaungi oleh negara-negara ASEAN sangat banyak ya. Adapun beberapa proyek industri yang berada di ASEAN, misalkan ada ASEAN Aceh Fertilizer Project ya. Ini berada di Indonesia, di Aceh. Ini wadah ASEAN yang memproduksi pupuk. Ini nanti pupuknya bisa digunakan oleh penduduk berada di negara anggota ASEAN. Berikutnya di Malaysia, ASEAN juga punya pabrik pupuk juga yang namanya ASEAN Urea Project. Berikutnya industri tembaga di Filipina, itu juga ASEAN mempunyai proyeknya ya, mempunyai pabriknya, namanya ASEAN Copper Fabrication Project dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit pabrik-pabrik yang didirikan ASEAN di negara Asia Tenggara. Berikutnya, kawasan perdagangan bebas. Anak-anak, kawasan perdagangan bebas ASEAN yang biasa disebut dengan AFTA. Apa itu AFTA?
AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. Nah, berikutnya ASEAN ya juga mendirikan kooperasi. Kooperasi ASEAN namanya adalah ASEAN Cooperative Organization. Ya, yang disingkat dengan ICO. Merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi. Nah, itu anak-anak ya. Jadi beberapa yang didirikan oleh ASEAN semuanya ini untuk perekonomian anggota-anggota ASEAN biar lebih sejahtera. Berikutnya, peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sekarang kita membicarakan khusus Indonesia terhadap ASEAN, anak-anak ya. Nah, di sini Indonesia juga berkecimpung dalam pendirian organisasi AFTA dan APEC. Berikutnya, Indonesia juga melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara, tentunya di wilayah Asia Tenggara. Bilateral itu artinya hubungan dua negara. Misalkan sekarang Indonesia dengan Malaysia atau yang lainnya. Berikutnya, Indonesia juga merupakan pelaku kegiatan ekspor impor. Anak-anak, kita harus bangga loh ya. Karena Indonesia tidak hanya mengimpor barang, membutuhkan barang dari luar negeri, tetapi Indonesia juga siap mengekspor barang ke luar negeri. Mengekspor nanti lebih jelasnya nanti ya. Berikutnya, anak-anak, Indonesia juga menyelenggarakan Menteri Bidang Ekonomi. Jadi Indonesia sudah siap untuk membantu negara-negara ASEAN di bidang ekonomi melalui menteri-menteri yang sudah dilantik oleh pemerintah kita Indonesia. Berikutnya anak-anak, kegiatan ekspor impor Indonesia. Tahukah anak-anak apakah ekspor itu? Ya, ekspor adalah kegiatan menjual atau memanfaatkan barang dan jasa, ya, barang atau jasa ke luar negeri. Seperti misal, Indonesia mengekspor kayu ya yang dijadikan kursi atau lainnya, kemudian diekspor ke negara Singapura. Itu contoh dari ekspor. Berikutnya impor. Impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Jadi Indonesia misalkan membutuhkan bahan yang sekiranya di Indonesia belum ada, ya. Misalkan sekarang otomotif, mobil-mobil itu ya biasanya kita mendatangkan dari perusahaan luar negeri. Berikutnya, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Negara mana saja itu? Nah, itu ada Malaysia dan Singapura. Anak-anak, ekspor tadi adalah kita Indonesia mengekspor, berarti kita siap untuk mengeluarkan barang kita untuk diadopsi oleh atau dibeli oleh negara-negara di luar ya. Malaysia contohnya ini. Indonesia siap untuk mengeluarkan pesawat yang nanti hubungannya Malaysia Indonesia. Di sini Garuda Indonesia Airways ya, siap untuk menyediakan pesawat terbangnya ke Malaysia. Nah, ini rutenya adalah Jakarta Penang. Begitu juga di Singapura. Indonesia siap dengan pesawatnya untuk
Singapura juga. Yang namanya adalah Jakarta ke Singapura. Sama dengan tadi, yaitu Garuda Indonesia Airways siap untuk mengantarkan penduduk Singapura dari Indonesia ke Singapura. Itu berarti ekspor tentang jasa. Berikutnya anak-anak, Indonesia siap untuk mengekspor, menjual barang minyak mentah, ya. Ini minyak mentah dari Indonesia dijual, ya, dijual ke negara Filipina, Jepang ataupun Australia. Kamu lihat itu ada gambar minyak bumi yang masih mentah yang berada di Indonesia kemudian diekspor ke negara-negara yang telah disebutkan Bu Suna tadi, yaitu Filipina, Jepang, dan Australia. Berikutnya, nah, Indonesia juga mengekspor kayu, nah ya, kayu kemudian diekspor ke negara Thailand dan Jepang. Mereka sangat membutuhkan kayu-kayu hasil dari hutan kita untuk dibuat kerajinan di negara sana. Nah, itu ada buah-buahan ya anak-anak ya. Gambar jeruk ini juga merupakan buah-buahan terbesar yang diekspor Indonesia ke negara Australia dan Brunei Darussalam. Anak-anak, setelah kita belajar bersama tentang ekspor ya, Indonesia mengekspor barang ke luar negeri, sekarang kita akan mengetahui tentang negara-negara pengimpor Indonesia. Nah, anak-anak itu ada gambar sapi ya. Australia adalah negara yang sangat banyak penghasil susu sapi. Peternakannya sapi sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Akhirnya susu yang dari Australia ya, itu banyak diimport. Ya, diimport. Banyak yang diekspor ke negara Indonesia. Bagi Indonesia mengimpor atau membeli susu sapi dari Australia itu memang sangat dibutuhkan karena persediaan susu sapi yang ada di Indonesia dianggap oleh pemerintah Indonesia bagian pangan masih belum cukup untuk penduduk Indonesia yang begitu banyak. Jadi Indonesia mengimport susu dari negara Australia. Berikutnya anak-anak, alat elektronik. Alat elektronik banyak diimport Indonesia dari negara Korea, Jepang. Jadi kita itu masih membutuhkan barang-barang import yang berupa alat elektronik. Makanya kadang ada tulisan buy in Cina atau buy in Korea, buy in Jepang ya, karena kita mendatangkannya dari negara Korea atau Jepang. Berikutnya anak-anak, dalam bidang otomotif ya, mobil, pokoknya kendaraan-kendaraan itu biasanya Indonesia itu membutuhkan ya, membeli dari negara lain. Kalau kita membeli dari negara lain berarti kita mengimport barang dari negara lain. Nah, negara yang biasanya sebagai rujukan Indonesia untuk membeli mobil ya anak-anak ya, didatangkan ke Indonesia adalah produksi dari negara Jepang. Itu biasanya banyak kita konsumsi dari Jepang kemudian digunakan oleh penduduk Indonesia. Berikutnya, ini kelanjutannya tadi ya, negara-negara pengimpor Indonesia. Nah, Malaysia, Singapura. Anak-anak, kalau tadi bahan mentah kita ekspor ke luar negeri, sekarang bahan alam, bahan minyak bumi Indonesia, ini kita membutuhkan barang dari Malaysia dan Singapura.
Jadi kalau mentah kita ekspor, ketika sudah matang, ya minyak bumi yang sudah matang, kita mengimpor. Mudah-mudahan negara kita untuk tahun-tahun berikutnya tidak mengimpor anak-anak ya. Kalau bisa ya kita Indonesia bisa mengelola sendiri bahan yang mentah menjadi bahan yang sudah jadi. Jadi kita tidak butuh lagi mengimpor. Tidak lagi kita membeli bahan minyak bumi yang matang dari luar negeri. Mudah-mudahan itu bisa kita atasi sendiri anak-anak ya. Karena jualnya kan lebih mahal ya, kita mengimpor. Kita membeli barang luar negeri itu kan lebih mahal. Sangat sayang sekali ya, kalau yang mentah kita jual ke luar negeri, ketika sudah matang dari luar negeri, kita membutuhkannya, kita membelinya. Lebih mahal tentunya. Nah, berikutnya gula. Anak-anak Indonesia juga mengimpor gula ya dari negara Filipina dan Thailand. Ternyata gula yang diproduksi di Indonesia masih kurang cukup anak-anak. Jadi kita membutuhkan gula import dari Filipina atau Thailand. Mudah-mudahan harga gula import lebih murah daripada gula di sini. Tapi kasihan ya kalau kita terus import akhirnya apa anak-anak? Gula lokal, gula yang diproduksi Indonesia yaitu banyak yang tidak terjual. Akhirnya penduduk Indonesia menjadi gulung tikar ya. Ya mudah-mudahan import gula dari Filipina dan Thailand bisa diperkecil sehingga kita mencintai produk dalam negeri. Belilah gula yang hasil karya atau gula dalam negeri, hasil karya penduduk dalam negeri. Berikutnya anak-anak otomotif lagi ya. Ini ada sepeda motor. Biasanya sepeda motor yang besar-besar itu ya, itu adalah produksi dari Amerika. Tentunya ini sampai sekarang kita masih import. Artinya kita masih beli barang seperti ini dari luar negeri untuk kita gunakan di dalam negeri. Nah, ada lagi ini yang alat kosmetik yang sering dipakai oleh para wanita. Alat kosmetik yang dibutuhkan biasanya, yang dibutuhkan penduduk Indonesia adalah keluaran Cina. Kita mengimpor barang-barang kosmetik Cina, kemudian kita pakai, kita beli dari Cina, kita gunakan di Indonesia. Anak-anak, ini tadi adalah negara-negara pengimpor Indonesia, ya. Kita membeli dari luar negeri untuk dipakai dalam negeri. Berikutnya anak-anak, barang-barang yang diimpor Indonesia. Nah, misalkan di sini ada barang modal. Contoh barang modal itu apa ya? Barang modal itu misalkan mesin, motor listrik, kendaraan, traktor, sekali lagi traktor, besi baja. Itu biasanya merupakan barang yang diimpor Indonesia ya, yang kita butuhkan dari luar negeri. Merupakan barang modal. Berikutnya, biasa yang kita beli dari luar negeri yaitu barang-barang yang bersifat konsumsi. Barang-barang yang bersifat konsumsi itu apa saja ya? Misalkan makanan pokok seperti beras, tepung terigu, itu biasanya kita butuhkan. Kemudian Indonesia karena banyak penduduknya, maka kurang memadai ya. Makanan yang atau beras yang ada di Indonesia ini kurang memadai dengan banyaknya penduduk. Akhirnya Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia, pemerintahnya mengimpor ke
mengimpor dari luar negeri untuk dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Ada lagi barang konsumsi, misalkan obat-obatan, bahan kimia. Mungkin Indonesia masih belum ada obat-obatan yang dikehendaki ya. Kemudian pemerintah Indonesia berusaha untuk mengimpor, mendatangkan obat-obatan atau bahan kimia dari luar negeri ke Indonesia untuk dipakai oleh penduduk Indonesia. Begitu juga yang termasuk bahan konsumsi adalah susu, ikan, kemudian bahan pakaian, anak-anak ya. Jadi bahan pakaian, susu itu merupakan bahan-bahan yang bersifat konsumsi yang biasa dipakai oleh penduduk Indonesia yang sekiranya kurang memenuhi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Akhirnya kita berani untuk mengimpor, mendatangkan dari luar negeri. Berikutnya anak-anak, barang-barang impor yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia untuk penduduk Indonesia adalah bahan baku. Yang termasuk bahan baku atau bahan penolong ya, bahan baku atau bahan penolong, bahan dasar nak ya. Berupa bahan apa saja? Bahan kimia. Nah, kita mungkin masih belum ada. Membuat apa sekiranya belum ada, maka kita mengimpor dari luar negeri. Kemudian kertas, mungkin bahan baku kertas masih belum memenuhi ya dengan kebutuhan kita. Akhirnya kita mengimpor kertas dari luar negeri. Kapas juga, atau kapas untuk kain ya, bahan baku kain. Kita masih kekurangan dengan kebutuhan yang harus kita penuhi, yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada penduduknya. Akhirnya kapas kita datangkan dari luar negeri. Nah, itu anak-anak ya. Itu tadi adalah jenis-jenis barang yang diimpor Indonesia untuk penduduk Indonesia. Ada 3 ya, yaitu barang yang bersifat konsumsi, bersifat barang modal, dan bersifat bahan baku. Nanti anak-anak bisa melihat lebih jelasnya, silakan membaca di LKS-nya, yaitu LKS tema 5, subtema 2. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, biar anak-anak lebih terasah tentang pelajaran pada siang hari ini. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas ya. Tugas evaluasi subtema 5 ya. Maaf, mengerjakan tema 5, subtema 1 dan 2. Silakan dikerjakan bagian A dan B. Sekali lagi, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan evaluasi tema 5, subtema 1 dan 2, bagian A dan B. Thank you. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, selamat belajar anak-anak. Thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.